Pada dasarnya, manusia membutuhkan pendidikan. Pendidikan memainkan peran krusial dalam pembentukan dan perkembangan manusia. Pendidikan bukan sekadar suatu fase dalam kehidupan manusia. Ia adalah fondasi yang membangun karakter, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Mari kita beralih ke si Gomblo. Dia adalah gambaran dari seseorang yang kurang peduli terhadap pendidikan. Gomblo merupakan remaja berusia 22 tahun yang sedang diambang kebingungan. Dia memilih putus sekolah semenjak SMP karena malas dan tidak peduli dengan pendidikan. Dia memilih untuk bersenang-senang pada saat itu. Kini, ia memasuki kepala dua dengan penyesalan dan kebingungan tentang apa yang akan dia lakukan ke depannya. Gomblo pun sering dianggap remeh dan tidak diandalkan masyarakat. Menurut penelitian mengatakan, rendahnya tingkat pendidikan menjadi pemicu terjadinya suatu tindak kriminal. Banyaknya kejahatan yang terjadi karena kurangnya pendidikan menjadikan pandangan masyarakat menjadi buruk terhadap orang-orang yang tidak memiliki pendidikan. Sementara bagi orang dengan tingkat pendidikan rendah seperti Gomblo dianggap kurang memiliki kreativitas dalam bekerja. Tanpa pendidikan, seseorang mungkin terbatas dalam kesempatan pekerjaan dan pertumbuhan karir. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan pada pekerjaan dengan gaji rendah dan kurangnya mobilitas sosial. Kini, Gomblo pun mulai menyesal karena dulu ia tidak meneruskan sekolahnya. Dia pun mulai mencari pekerjaan agar bisa memperbaiki hidupnya. Namun, dia sering ditolak di berbagai lowongan pekerjaan karena hampir secara keseluruhan peluang kerja menjadikan tingkat pendidikan sebagai salah satu syarat pertama untuk melamar pekerjaan. Hal ini dilakukan karena tingkat pendidikan cenderung mempengaruhi kreativitas yang bertujuan untuk memberikan kemajuan dari tempat mereka bekerja.
Dengan penuh semangat, pada akhirnya Gombloh mendapatkan pekerjaan, walaupun bukan pekerjaan impiannya. Namun, Gombloh sering melakukan kecurangan dan tidak disiplin dalam bekerja. Hal ini dapat disebabkan karena dia tidak mendapatkan pendidikan karakter dari keluarganya. Kedua orang tuanya sudah bekerja di luar negeri, sehingga Gombloh pun kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Pendidikan karakter membentuk rasa tanggung jawab dan disiplin pribadi. Tanpa hal ini, seseorang mungkin kurang memiliki kontrol diri, kesulitan mengatasi tantangan, dan kurang mampu bertanggung jawab terhadap tindakan mereka. Gombloh pun akhirnya sering dipecat dalam setiap pekerjaan yang ia dapatkan. Citra merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Sulani dan Ibu Suji. Mereka memiliki prinsip dalam mendidik anak-anaknya. Mereka sadar bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam membentuk karakter anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulani, umur 58 tahun, pekerjaan purna pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek. Jabatan saya di terakhir adalah Kabid Pemuda dan Olahraga. Kemudian anak saya 2, yang satu sudah bekerja di Puskesmas Kampak sebagai bidan, yang satunya masih kuliah semester 5 di UM. Kemudian untuk mendidik anak-anak saya, yang pertama yang saya sampaikan kepada anak saya adalah pembentukan karakter, kemudian kerjasama dengan pada dinas pendidikan, yaitu pendidikan anak usia dini atau PAUD. Kita wali murid harus kerjasama dengan bapak-bapak ibu guru di sana, walaupun di PAUD tidak diperkenankan untuk pembelajaran calistung, membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian alhamdulillah istri saya juga menempuh S1 jurusan pendidikan moral Pancasila. Kemudian selanjutnya yang perlu saya sampaikan, yang pertama adalah tadi pembentukan karakter yang saya sampaikan, yang sering saya arahkan kepada anak-anak saya adalah istilahnya berbagai macam kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan sosial, berhubungan langsung dengan masyarakat, kecerdasan emosional, harus tahu, jangan sampai terlalu ada hal-hal yang kurang enak, nanti selalu marah, harus dikoordinasikan dengan keluarga. Kecerdasan yang ketiga yang sering saya sampaikan adalah
kecerdasan spiritual. Istilahnya zaman sekarang itu anak-anak itu kalau sudah memegang HP itu ada bunyi bel, bunyian pasti langsung diangkat. Kalau kecerdasan spiritual ditanamkan, sering ke masjid ada adzan langsung, itu namanya kecerdasan spiritualnya anak, ngaji bareng dan sebagainya. Alhamdulillah. Kemudian terkait dengan keagamaan yang saya tanamkan, alhamdulillah tiap tahun walaupun tidak tiap bulan, istri saya itu pasti khatam Al-Quran. Pasti khatam Al-Quran setiap tahun. Kalau anak saya, ya saya sampaikan kemarin, ada istilahnya grup Ijtima'il Quran, membaca Al-Quran setiap bulan harus khatam 1 juz. Itu pasti saya sampaikan kepada mereka, supaya nanti apabila ada istilahnya ilmu agama tanpa ilmu umum, itu nanti kadang-kadang kurang pas. Harus balan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Demikian saja adik-adik yang melaksanakan KKN, semoga nanti hasil kuliah kerja adik-adik bisa disampaikan panjenengan memang kuliah kerja nyata itu kuliah di masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat pendidikan yang baik dari lembaga formal dan keluarga, Citra menjadi pribadi yang baik. Citra sangat aktif dalam menjalani kuliah. Dia mengambil tanggung jawab terhadap pembelajaran dan menghargai orang tuanya dengan bersungguh-sungguh dalam belajar. Citra pandai dalam mengatur waktu, komunikatif, dan gemar membaca buku agar mendapatkan ilmu dan pemahaman baru tentang berbagai topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra. Saya sekarang berusia 21 tahun. Saat ini saya sedang berkuliah di salah satu universitas Kota Malang dengan jurusan pendidikan akuntansi. Bapak Ibu selalu menyemangati saya untuk selalu belajar dan giat dalam berkuliah. Bapak Ibu juga menuntut saya untuk selalu bersikap disiplin dan jujur dalam hal apapun, karena sikap tersebut sangat berguna bagi masa sekarang maupun masa depan. Bapak Ibu juga selalu mengingatkan saya agar tidak meninggalkan sholat, karena sholat merupakan hal penting bagi setiap umat muslim. Setiap pagi kalau di rumah biasanya saya bantu-bantu nyapu, ngepel, dan masak. Kalau ada waktu luang digunakan untuk ngobrol dan berkumpul dengan keluarga. Untuk kegiatan yang saya jalani sehari sendiri itu biasanya saya membaca buku dan menonton video edukasi yang bermanfaat, dan juga video yang berkaitan dengan jurusan yang sedang saya tekuni. Jika ada tugas, saya juga langsung mengerjakan tugas tersebut sehingga tugas cepat selesai. Pendidikan dalam sebuah keluarga merupakan salah satu hal yang dapat dijadikan landasan untuk membangun keluarga maslahat. Melalui hubungan yang baik antar anggota keluarga dengan mengedepankan proses komunikasi yang efektif serta bersifat terbuka, mampu memberikan sebuah impresi dan intuisi yang baik sebagai bekal untuk generasi muda.